semuanya. Buat kakak-kakak guru sekolah minggunya juga selamat pagi semuanya. Dan juga buat orang tua yang mendampingi selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah, akan memuji nama Tuhan, akan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum jauh kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita terlebih dahulu kita akan bernyanyi, membesarkan nama Tuhan kita dengan puji-pujian yang indah, yang merdu di hadapan Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita bernyanyi mengatakan, "Ku mau cinta Yesus." Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu kepada kami pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan orang tua akan beribadah kepada Engkau pada hari ini Tuhan, akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami terpisahkan oleh jarak dan kami beribadah melalui menonton video ini ya Tuhan, tolong kami semua, berikan kami kekuatan dan kesehatan, dan berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke Tangan-Mu ibadah kami pada pagi hari ini, dan juga guru-guru yang mengajarkan kami, tolong berkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu di sekolah minggu? Sudah dari bulan Maret. Dari bulan Maret, tanggal 19 Maret itu kita sudah nggak pernah bertemu lagi. Kita nggak pernah ke sekolah minggu. Kangen nggak sama kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak guru-guru sekolah minggunya? Pasti kangen. Begitu juga dengan kakak-kakaknya, kangen dengan adik-adik dan teman-teman semua. Nah, apakah kalian juga kangen kepada teman-teman yang lain? Kak Nova percaya bahwa kalian juga kangen dengan teman-teman, karena sudah berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekarang bulan November, udah mau pertengahan November, berarti kita sudah 9 bulan nggak pernah bertemu. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak bertemu, kita terus berdoa, mendoakan kakak-kakaknya, mendoakan teman-teman, dan kakak-kakak juga mendoakan adik-adik. Karena walaupun kita tidak bertemu, tapi di dalam Tuhan kita selalu dipertemukan. Nah, adik-adik, pada hari ini sekali lagi Kak Nova mengajak kita bernyanyi, menyanyikan sebuah lagu yang biasanya Kak Nova sangat senang dengan lagu ini. Hati yang gembira adalah obat. Tahu? Bisa kan? Oke. Hati yang gembira
adalah obat. Kita harus tetap bergembira karena Tuhan tidak memberikan kita sukacita, ya. Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi keringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Kalau murung terus pasti capek, lesu. Kalau bergembira, kita senyum kepada keluarga kita, kepada teman-teman, itu adalah obat yang manjur. Itu kata firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ren. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian baca kitab suci. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karen. Dan adik-adik di rumah harus tenang. Nah, nanti kalau Karen suruh berdoa. Kalau Karen suruh tenang. Ya, meskipun ini juga dalam video, tapi ingat kita tetap sedang beribadah. Oke, adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Baik kan? Puji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, Karin minta adik-adik untuk ambil sikap saat teduhnya. Kita mau berdoa. Adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk bisa beribadah ya Tuhan. Meskipun ibadah kami ini masih secara online, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami juga rindu ya Tuhan untuk bisa berkumpul bersama teman-teman ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan melakukan apa yang ada dan apa yang akan kami dengarkan ini bisa kami aplikasikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Karin mau menceritakan tentang perumpamaan tentang pengampunan. Nah, cerita ini itu terambil di Alkitab Matius pasal yang ke-18. Ayat yang ke-23 sampai 35. Jadi sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, Karin akan membacakan. Adik-adik simak ya di Alkitabnya masing-masing. Matius 18 ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya
ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, mungkin adik-adik dari cerita ini masih belum paham ceritanya tentang apa ya. Ini menceritakan soal apa ya? Karin mau menceritakan cerita ini sedikit aja ya. Nah, jadi ceritanya itu di sini tuh ada seorang raja, ya kan? Dan para hamba. Ada seorang hamba, anggap saja namanya itu hamba satu itu. Yang hamba satu ini dipanggil oleh raja karena dia mempunyai hutang. Dan hamba yang satu ini mempunyai hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu banyak banget. Sampai hamba satu ini belum mampu untuk melunaskannya. Akhirnya dia bersujud kepada raja. Dia memohon, raja, tolong raja, sabarlah dulu, pasti akan ku lunasi hutangku. Nah, sang raja ini tergerak hatinya karena raja ini kasihan sama hamba yang satu ini. Akhirnya ya sudah, utangmu kuhapuskan, sekarang pergi. Yang hamba satu ini pergi, terus ketemu sama hamba yang lain, jadi hamba yang kedua. Nah, hamba yang kedua ini mempunyai hutang kepada hamba yang satu ini. Nah, akhirnya ketemu, dia menagih, yang hamba satu ini menagih hutangnya ke hamba yang kedua. Mana hutangmu? Padahal hutangnya yang hamba kedua ini cuma 100 dinar. 100 dinar itu kecil adik-adik. Kalau dibandingkan sama 10.000 talenta itu jauh bedanya, masih banyak kan 10.000 talenta. Nah, yang hamba yang satu ini nggak mau, dia nggak mau dan dia mencekik, ya, dia mencekik hamba yang kedua ini. Katanya, kamu harus dimasukkan penjara sampai hutangmu lunas. Dan hutangnya cuma 100 dinar itu adik-adik. Nah, teman-temannya ini tahu kan kalau hamba yang kedua ini dimasukkan penjara. Dia kasihan, terus dia berbicara kepada tuannya. Raja ini tahu kan, panggilnya lah hamba yang pertama ini tadi. Langsung yang raja ini bilang, hei hamba yang pertama, kamu kok jahat sekali ya? Padahal aku sudah mengasihani kamu, tapi kenapa kamu tidak bisa mengasihani sesamamu? Akhirnya sang raja ini membawa hamba yang pertama ini, disuruh para algojonya untuk dibawa ke penjara sampai dia bisa melunasi hutangnya. Dan hamba yang kedua ini akhirnya bebas. Nah, jadi dalam cerita ini itu mengibarat raja ini itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu adalah raja ini. Dan hamba-hambanya itu kita umat-umat manusia. Dan utang ini bukan utang yang kita utang uang atau utang barang, bukan ada di utang itu adalah dosa. Jadi kita itu hamba-hamba yang berdosa, umat-umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tapi Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita, jadi. Nah, terus kenapa kok kita nggak bisa mengampuni mengampuni kesalahan sesama kita manusia? Misalnya adik punya teman, ya kan? Adik punya teman, dia itu punya salah sama adik. Tapi adik nggak mau
mengampuni, nggak mau memaafkan kesalahan teman adik. Sedangkan adik kalau punya salah, ayo adik minta maaf nggak? Maunya dimaafkan kan? Nah itu emang mengampuni dan memaafkan itu nggak gampang adik, susah. Tapi kita harus bisa saling mengampuni, kan? Karena kita hidup dalam Kristus, kita hidup dalam kasih, dan kasih itu apa? Kasih itu juga saling mengampuni, itu juga salah satunya adik. Nah kami juga mau ngasihkan adik buat buka di Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Ya kan, Karin akan membacakan itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini Tuhan berkata, kalau kita harus mengampuni sesama kita adik, kita harus mengampuni sesama kita, dan Tuhan pun akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita adik. Nah, jangan ada dibilang, aduh Karin kok enak sekali ya mereka berbuat salah, kita maafin, tapi diulang-ulang terus. Nah, di sini Tuhan juga sudah berkata kan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di situ juga ada di Matius yang ke-18 ya. Matius yang ke-18, Matius ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22 ya, kita baca. Nah, ini kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kok 70 kali 7 kali kali? Kok banyak banget ya? Nah, yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bukan kita harus menghitung, bukannya kita harus menghitung misalnya hari ini kalian sudah memaafkan berapa kali, hitung 1, 2, 3 sampai 70 kali 7. Nah, jadi pasti lupa nantinya, ya kan? Lalu sampai berapa udah lupa. Ini 70 kali 7 kali. Yang dimaksudkan Tuhan di sini itu adalah kita harus mengampuni sesama kita itu tanpa batasan, ya adik. Jadi kita harus mengampuni sesama kita tanpa batasan. Bukannya kita mengampuni terus dihitung berapa sampai 70 kali 7 kali, bukan adik. Tapi kita harus mengampuni tanpa batasan. Karena itu tadi kita hidup dalam Kristus, hidup dalam kasih. Ya, kasih itu saling mengampuni. Adik-adik, saling mengampuni. Nah, ya intinya itu tadi. Kita harus bisa mengampuni sesama kita. Nah, Karin mau kasih adik-adik ayat hafalan ya, yang tetap di Matius 18 ayat yang ke-35. Nah, Karin baca ya, nanti adik-adik baca di rumah juga, terus adik-adik hafalkan. Ya kan, karena ini ayat hafalan kita. Matius 18 ayat ke-35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, sekian saja adik cerita yang Kak Ren sampaikan ya. Intinya kita harus saling mengampuni adik. Kan kita harus, kalau Tuhan bisa mengampuni kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Kan? Nah, jadi juga kalau punya salah pasti maunya diampuni kan? Nah, sama. Jadi kita harus bisa saling mengampuni. Nah, cukup sekian saja cerita yang Kak Rin sampaikan, singkat. Semoga adik bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan adik. Nah, sekarang kita akan menutup cerita kita ini. Rin minta adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini tentang pengampunan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, mengampuni itu memang susah, mengampuni itu memang berat.
Tapi kami percaya Tuhan, di dalam hidup di dalam Kristus, di dalam Engkau itu penuh dengan kasih ya Tuhan. Dan kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Engkau bisa mengampuni kami, kami juga bisa mengampuni sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari lepas hari ya Tuhan, penyertaan-Mu yang tiada henti ya Tuhan sampai detik ini. Tuhan, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, cerita kami ini kiranya apa yang kami peroleh ya Tuhan di pagi ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye. Mendengarkan cerita sekolah minggu dari Kareng, dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan dan menutup ibadah kita pada hari ini. Jadi nanti berikan persembahan, kita mau nyanyi persembahan kami. Untuk persembahan dan sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan kami bersyukur kepadamu. Kami telah memberikan persembahan. Berkati kami semua, keluarga kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami juga pada hari ini. Tolong kami semua, sertai kami menjalani hari kami minggu ini, sepanjang minggu ini ya Tuhan, sehingga minggu depan kami bisa beribadah kembali dan memuliakan nama Tuhan. Ajar kami terus bersyukur dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik, Kakak Nova mengucapkan sekali lagi selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas yang kembali. Yang bersekolah tetap semangat, sekolah online-nya jangan bolos ya. Oke, dadah. Nah, adik-adik, saat ini Kak Dian mau mengajak semua adik-adik membuat satu kreativitas ya.
yaitu membuat hiasan Natal. Nah, adik-adik membuat sekreatif mungkin ya, sebagus mungkin, nggak baik itu pohon Natal atau hiasan-hiasan yang ada di pintu, terserah adik-adik ya. Terserah Kak dari apa buatnya, bisa dari kertas origami, bisa dari kardus, bisa terserah adik-adik, dari botol bisa ya, kalau adik-adik bisa ngias gitu ya, bisa nanti kasih tali kayak gitu. Nah, terus kita membuatnya sampai kapan Kak? Kakak kasih waktu adik-adik paling lambat sampai tanggal 13 Desember. Lama sekali ya adik-adik ya. Adik-adik buat dari hari ini sampai nanti. Jadi tiap hari adik-adik kalau nggak sempat masih ada waktu, tapi paling lambat tanggal 13 adik-adik harus dikumpulkan. Nah, nanti bagi adik-adik yang bisa mengumpulkan dan sudah mengumpulkan, pasti ada hadiah yang menarik buat adik-adik ya, buat yang sudah mengumpulkan. Kalau bisa sih semua mengumpulkan ya adik-adik, tapi adik-adik ingat ya, jangan mengumpulkan kreativitasnya aja, tapi tugas-tugas dari kakak-kakaknya pun itu yang lebih penting, yang harus dikumpulkan ya. Ayat hafalannya, siapa yang selama ini belum mengumpulkan, tolong ya dikumpulkan ya adik-adik ya. Kak, ada enggak contohnya ini pohon Natal masih bingung? Ada. Contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, pohon Natal ini dari kertas origami adik-adik ya. Nanti kalau udah jadi ditempel di kertas folio. Nah adik-adik ya, kalau adik-adik nanti kesulitan bisa minta bantu papa mama adik-adik. Kalau kesulitan lagi, adik-adik sudah pinter kok buka apa YouTube. Nah itu bisa membantu sekali buat adik-adik ya. Oke, kakak minta semua bisa membuat ya adik-adik semenarik mungkin pokoknya ya. Pokoknya harus dikumpul paling lambat tanggal 13. Dikumpulkan di mana Kak Dian? Ya, dikumpulkan bisa sama Kak Dian atau Kak Yohanes ya. Nanti kakak tunggu adik-adik tugasnya. Jadi Natal pun kita masih bisa merayakan. Oke? Oke adik-adik, sampai di sini pengumuman Kak Dian. Jangan lupa adik-adik di rumah tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa selalu doa setiap saat ya. Kemanapun, dimanapun, walaupun kita pergi keluar sebentar, jangan lupakan doa adik-adik ya. Karena dengan doa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan lupa kita selalu mematuhi protokol yang ada. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita sekolah minggu. Sampai minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 3, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.